Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adama khata'u wa khairul khata'ina tawwabun. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala Sekolah SMK Negeri Dalu Ulum Muncar, Bapak Dr. Haji Umar Said MPD, Bapak Ibu guru dan staf karyawan, siswa-siswi SMK Negeri Dalu Ulum Muncar, dan seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Bulan Ramadan yang penuh berkah tidak hanya diidentikan dengan puasa, buka, dan sahur. Ramadan juga menjadi bulan yang istimewa untuk bertaubat, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu bentuk taubat yang paling dicintai Allah adalah taubatan nasuha. Taubatan nasuha adalah taubat yang dilakukan dengan penyesalan yang mendalam, berhenti dari berbuat dosa dan bertekad kuat untuk tidak mengulangi kembali. Dengan taubat nasuha, seorang hamba yang berdosa bisa kembali suci dan diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa bulan Ramadan menjadi momentum yang tepat untuk taubat nasuha? Karena Ramadan disebut juga sebagai syahrut taubah, bulan taubat. Di bulan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan dan kelapangan bagi hambanya yang ingin bertaubat. Melalui ibadah puasa dan amalan lainnya, kita diajak untuk muhasabah, introspeksi diri. Dengan muhasabah kita bisa menyadari kesalahan dan dosa yang pernah kita perbuat. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengasih, Maha Pengampun. Kapanpun kita bertaubat, dimanapun kita bertaubat dengan sungguh-sungguh, pasti kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan menjadi kesempatan emas untuk meraih ampunan yang istimewa. Dalam kitab Sulam Taufik yang dikarang oleh Syekh Abdullah bin Husain Thohir, beliau mendawuhkan ada beberapa cara melakukan taubat nasuha di bulan Ramadan. Tajibu taubatum minad dunubi saghiraha wa kabiraha faran ala mukallafin. Wahia an-nadamu wal iqla'u wal asmu alla ya'uda ilaiha wala yushtaratu al-istighfaru bilisani wa in kana ad-dambu tarka faradin qadahu aw tabi'ahu li adami qadahu aw istarjuh, yang artinya kewajiban bagi orang mukallaf, orang muslim yang balik, untuk segera bertobat dari dosa, baik dosa kecil ataupun dosa besar, yaitu dengan cara yang pertama, al-awwalu an-nadmu, menyesali diri sendiri. Menyesali diri sendiri berarti
merasa bersedih telah bermaksiat dan seharusnya tidak melakukan maksiat kembali. Wasani al-iqlau, meninggalkan kegiatan maksiat tersebut. Maksudnya adalah tidak lagi bermaksiat, sudah meninggalkan kegiatan maksiat tersebut, misalnya tidak meminum khamr. Maka prosedur yang dilakukan kedua ini adalah berhenti dari perbuatan maksiat tersebut. Watsalisu al-azmu ala ayyauda ila dunubi, berjanji tidak akan mengulangi kembali. Sebisa mungkin memiliki keinginan untuk berhenti bermaksiat selamanya sampai mati tiba, dengan dasar takut hanya kepada Allah. Jadi niat kita hanya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Warrabihu al-istighfaru, meminta ampun kepada Allah. Istighfar adalah memohon ampun kepada Allah baik dalam sholat maupun di luar sholat. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW meriwayatkan kepada Siti Aisyah, qala li Rasulullah SAW, ya Aisyah, in kuntil mamti bidambi fastaghfirillah fa inna taubata minad dambi an-nadmu wal istighfar. Artinya Rasulullah SAW berpesan kepadaku, kepada Aisyah, jika engkau berbuat dosa maka minta ampunlah kepada Allah dan bertaubat kepada Allah, karena taubat dari dosa sesungguhnya adalah sebuah penyesalan dan permohonan ampun. Wa in kana adzanbu tarkul farad qada'u at-tabi'ata li adami qada'u au istardahu. Jika dosa berupa meninggalkan kewajiban, maka harus mengqadha. Contohnya meninggalkan sholat berarti dia harus mengqadha sholat. Jika dosa berupa akibat dari sesuatu hal, misalnya mendalimi orang lain, maka harus mengqadha atau mencari kerelaan dari orang lain tersebut. Intinya, jika kesalahan atau dosa kita berkaitan dengan hak orang lain, maka kita perlu berupaya untuk memperbaiki, misalnya meminta maaf dan mengembalikan hak kepada orang lain. Hadirin dimanapun Anda berada, perkuat iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, penuhi bulan Ramadan dengan ibadah yang khusyuk agar kita terhindar dari perbuatan dosa kembali. Semoga dengan taubah nasuha yang sungguh-sungguh, insya Allah kita bisa meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadi pribadi yang lebih baik. Mari jadikan bulan Ramadan ini sebagai momentum untuk mensucikan diri dan meraih kemenangan. Dari kami, semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan bulan Ramadan yang penuh berkah ini kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari kami, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.